Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dwiki. Kali ini Dwiki akan menceritakan cerita horor yang Dwiki dapat dari kawan Dwiki yang telah mendm Dwiki kemarin. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu channel ini agar tetap maju dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan semakin maju. Ini cerita dari kawan Dwiki kuliah. Cerita dia diganggu ketika dia ada di rumah sendiri dan tidak ada siapa-siapa. Awal mula katanya setelah dia pulang dari Loksmawe menuju Medan, di rumahnya itu terasa aneh. Hari pertama dia masih biasa aja, masih seperti biasa karena masih ada abangnya, orang tuanya, dan adiknya. Di hari kedua abangnya ini pergi keluar kota. Kamar dia itu sebelah kamar abangnya. Otomatis kamar abangnya ini kosong, tidak ada yang menempati. Dan ayahnya pergi juga ke luar kota. Otomatis dia hanya tinggal sendiri di rumah. Awalnya baik-baik aja, tidak ada kendala. Awalnya dia merasa tenang, ya seperti biasa, karena itu rumah sendiri, jadi dia tetap berpikir positif. Di hari-hari selanjutnya hal aneh pun terjadi. Berawal dari ketika ia tidur sendiri di kamarnya, ia mendengar suara-suara aneh dari balik kamarnya. Yang di balik kamarnya itu adalah kamar abangnya. Yang kita tahu kamar abangnya itu kosong karena abangnya pergi keluar kota. Nah, awalnya dia mendengar suara-suara seperti ada yang membolak-balikan buku. Awalnya dia tidak menggubris karena dikiranya yaitu cuman halusinasi. Selang beberapa menit suara itu terdengar kembali. Setelah suara itu terdengar kembali, dia juga merasa ini hanya halusinasi. Kejadian ketiga yang cukup mengagetkan, dia mendengar suara buku-buku jatuh dan suara langkah kaki. Di situ baru dia merasa kalau dia sedang diganggu. Tetapi dia tetap membawa santai. Nah, di hari berikutnya hal yang sama pun terulang kembali, dengan suara buku-buku jatuh dan suara buku-buku kebuka. Dia hanya bisa diam dan berdoa. Dia ketakutan. Selang beberapa menit suara itu hilang kembali. Setelah itu hari berikutnya dia diganggu seperti itu, tetapi gangguannya itu berubah, bukan buku-buku lagi, tapi ada suara-suara aneh yang memanggilnya. Ia kira itu hanyalah suara-suara tikus atau suara kucing, tetapi semakin dia mendengar, semakin kuat suara itu memanggil namanya. Ia terus menelepon ayahnya, kemudian meminta ayahnya agar segera pulang ke rumah. Setelah ia menelpon, hal yang aneh terjadi. Pintu kamarnya ada yang membuka. Ini saya nggak tahu ini cerita real atau bukan, tetapi ini menurut informasi dari dia, ini real dan asli, kejadian nyata. Oke, baik. Setelah itu ia terus berdoa, berharap hari berikutnya ia tidak diganggu lagi. Abangnya keluar kota selama seminggu, orang tuanya selama 3 hari. Setelah ayahnya pulang,
ia merasa aman. Tetapi hari berikutnya ia diganggu lagi di kamar abangnya dengan suara yang sama dan gangguan yang sama. Ia terus merasa ketakutan dan mengadu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya gak percaya karena dikiranya anak ini, gadis ini hanya halusinasi. Ia terus membujuk ayahnya agar percaya, tetapi ayahnya tetap tidak percaya. Di hari-hari berikutnya ia terus diganggu sampai abangnya pulang, baru tidak ada gangguan kembali dari makhluk halus tersebut. Dari cerita ini kita bisa lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau makhluk halus itu ada ya kawan-kawan. Jadi yang goib itu ada, tergantung dia mau usil atau tidak. Tetapi ini dia usil sekali kawan-kawan. Selama ia tinggal sendiri ataupun sama orang tuanya, ini terus mengganggu selama setiap malam. Dan akhirnya setelah dia diganggu terus, ia mulai terbiasa dengan gangguan itu, dan lama-kelamaan gangguan itu pun hilang. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ketakutan itu bisa saja terjadi pada diri kita dengan gangguan-gangguan yang mungkin berbeda-beda. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus tetap tenang dengan gangguan tersebut. Jangan panik, terus kita berdoa karena kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah. Jangan sampai kita luntur imannya kawan-kawan. Jadi dengan cerita ini kita bisa dapat pelajaran bahwa yang gaib itu ada. Mari kita saling menjaga, jangan saling mengganggu. Sekian podcast dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib.